Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah karya Al-Imam As-Safarini rahimahullah. Dan pada pertemuan terakhir kita, kalau tidak keliru ya, sudah membahas sampai bait yang ke-100 berapa maksudnya? 159 ya. Sekarang bait yang ke-160. Bagi Bapak Ibu yang membawa kitab silahkan dibuka halaman 88. Masih membahas tentang bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat secara umum. Keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Di bait yang 160 dikatakan qala al-muallif rahimahullah wa fil ahadis wa fil asar wa fi kalami al-qaumi wal asy'ar. Allahumma sayyiban nafi'ah. Dan keutamaan para sahabat disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil ahadis wa fil asar disebutkan juga dalam asar salaf. Wa fi kalami al-qaumi wal asy'ar, dan juga dalam perkataan suatu kaum atau dalam syair-syair disebutkan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Contoh dalam hadis ya, yang sering kita kutip hadis dari Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, kata Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, atau demi Allah, lau anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, maka kebaikan orang tersebut tidak bisa menyamai kebaikan sahabat satu mud. Kebaikan salah seorang sahabat, bahkan boro-boro satu mud, setengah mudnya pun tidak akan bisa menyamai. Hadis akhrajahu Muslim, Al-Bukhari wa Muslim. Itu dalam hadis. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan Allah Allah fi ashabi la tattakhiduhum ghardan ba'di. Allah Allah, kata Rasul. Ya, dalam sahabat-sahabatku janganlah kalian menjadikan mereka sebagai sasaran celaan setelah aku. La tattakhiduhum ghardan ba'di. Faman ahabbahum fa bihubbi uhibbuhum. Barang siapa yang mencintai mereka, dan dengan cintaku aku mencintai mereka, kata Nabi. Wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum. Barang siapa yang membenci mereka atau membenci para sahabat, maka dengan kebencianku aku membenci mereka. Hadis akhrajahu Ahmad fi musnadihi dari Ubadah bin Mughaffal al-Muzanni radhiyallahu anhu. Nah, maka berdasarkan hadis yang kedua ini, Bapak Ibu, orang yang mencintai sahabat berarti dia mencintai Rasul. Orang yang mencintai Rasul harusnya dia mencintai sahabat. Sebaliknya orang yang membenci Rasul, maka dia akan benci kepada para sahabat. Dan barang siapa
yang membenci sahabat berarti dia membenci Rasul. Itu Bapak Ibu. Dan orang kalau dia sudah membenci Rasul, waman abghadha ar-rasul kafar, maka sungguh dia telah kafir. Orang yang benci kepada Nabi. Itu kata Syekh Shalih bin Fauzan ya. Ada banyak dalil yang disebutkan untuk mengatakan bahwa orang yang benci kepada Nabi maka dia telah kafir. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabu ilaihi min waladihi wa walidihi hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai dibanding orang tuanya, anaknya, atau manusia seluruhnya. Nah ini. Jadi orang ya tidak dianggap beriman sampai dia betul-betul mencintai Nabi. Bahkan cintanya kepada Nabi melebihi cinta dia kepada orang tua, anak, dan kepada manusia yang lain seluruhnya. Maka orang yang benci sama Nabi berarti pokok imannya itu intakos atau intak, bisa batal itu pokok-pokok keimanannya. Orang yang benci kepada sahabat berarti benci kepada Nabi. Ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian, dalam hadis disebutkan. Maka orang yang cinta kepada Nabi fahuwa mu'minun, maka dia beriman. Kemudian dalam asar itu riwayat yang sumbernya bisa sahabat, bisa tabi'in, bisa tabi'ut tabi'in ya, asarus salaf. Misalnya Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Imam Malik itu tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Generasi ketiga. Beliau mengatakan, man asbaha wa fi qalbihi ghaidun ala ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad asabatul ayah liyaghidha bihimul kufar. Surah Al-Fatah ayat 9. Barang siapa yang pagi harinya di dalam hatinya kok ada kebencian kepada salah seorang sahabat Rasul, maka sungguh dia telah termasuk orang yang kena ayat surah Al-Fatah ayat 29. Liyaghidha bihimul kufar, yaitu agar orang-orang kafir menjadi jengkel terhadap mereka. Itu kata Imam Malik. Jadi jangan sampai ada benci di hati kita kepada sahabat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, hubbu Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali sunnatun. Mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman, mencintai Ali adalah sunnah. Wa du'a'u lahum kurbatun, dan mendoakan mereka kebaikan adalah taqarruban ya, amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Wal iktida'u bihim huda, dan mengikuti mereka itu petunjuk. Wal akhdhu bi asarihim fadilah, dan mengambil asar-asar mereka adalah suatu keutamaan dalam kitab as-sunnah. Kemudian Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, ya, turabun fi anfi Muawiyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun min Umar ibnu Abdul Aziz. Rawahu Az-Zahabi dalam kitab Syair A'lam An-Nubala. Coba bayangkan, Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah mengatakan, debu turab fi anfi Muawiyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, debu yang ada di hidungnya Muawiyah ketika beliau ya hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, debu di hidung Muawiyah itu khairun lebih baik min Umar ibni Abdul Aziz, daripada Umar bin Abdul Aziz. Padahal Umar bin Abdul Aziz ini adalah tokoh mulia juga, tapi beliau bukan dari kalangan sahabat. Umar bin Abdul Aziz yang disebut khalifah yang kelima katanya, karena saking adilnya. Nah, ini untuk menekankan, karena ada sebagian orang mungkin benci kepada Muawiyah karena ada konflik dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akhirnya Abdullah bin
Al-Mubarak mengatakan, turab fi anfi Muawiyah ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam khairun min Umar ibn Abdul Aziz. Nah, jadi sahabat keutamaannya yang menemani Nabi tidak bisa tertandingi oleh siapapun, oleh generasi tabi'in apalagi di bawahnya. Kemudian Al-Imam At-Tahawi dalam kitab akidahnya beliau mengatakan, nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nuqritu fi hubbi ahadin minhum wala nabtaru min ahadin minhum. Dan kami tidak berlebihan di dalam mencintai salah seorang dari mereka, para sahabat. Dan wala natabarra'u min ahadi minhum, tidak pula kami berlepas diri dari salah seorang dari sahabat. Wa nubghidu man yubghiduhum, kami benci kepada orang yang benci para sahabat. Wa bi ghairi al khairi yadhkuruhum, dan kami juga membenci orang yang menyebut sahabat bukan dengan kebaikan. Wala nazkuruhum illa bi khairin, dan tidaklah kami menyebut sahabat kecuali dengan kebaikan. Wa hubbuhum dinun, mencintai sahabat adalah agama. Wa imanun wa ihsan, bagian daripada iman dan ihsan. Wa bugduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun, dan membenci mereka ada kekufuran, kemunafikan dan kezaliman. Itu kata Al-Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Yang terakhir, Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in mengatakan apa? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu abarru hadhil ummah quluban. Mereka para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling baik hatinya di umat ini. Wa a'maquha ilman, orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, dan orang-orang yang paling sedikit membebani dirinya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat adalah suatu kaum yang dipilih oleh Allah taala untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya, agama yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis atau asar ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami'u Al-Bayan wal Ilm. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya, yang dimaksud bagaimana para sahabat Nabi itu selain disebutkan keutamaan Al-Qur'an, dalam hadis juga dalam asar para salaf, termasuk dalam perkataan satu kaum dan dalam syair-syair. Ada Abdullah bin Ruahah, ada Hasan bin Sabit, ada Ka'ab bin Malik, ada Ka'ab bin Zuhair. Mereka semua membuat syair-syair yang menjelaskan tentang keutamaan dan pujian atau sanjungan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, dalam syair-syair. Ya, baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kita rehat dulu untuk azan Isya, nanti insyaallah kita lanjut lagi sedikit. Ya, monggo. Yang bertugas sebagai muadzin. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ya, kita sudah memasuki waktu Isya. Sekarang kita lanjut sedikit lagi di bait yang ke-160 tadi ya. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, bahkan orang kafir sekalipun yang jujur, mereka menyanjung, memuji sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Seperti yang disampaikan oleh Urwah bin Mas'ud ya, ketika masih kafir. Dia menjadi wakil utusan orang-orang kafir sebelum dia masuk Islam ya, radhiyallahu anhu, Urwah bin Mas'ud. Jadi beliau dikirim oleh orang kafir untuk bertemu Nabi, berunding dengan Nabi SAW. Falamma ra'a as-sahabata radhiyallahu anhum ajma'in ma'ar Rasuli sallallahu alaihi wasallam
ra'a ta'zimahum lahu. Ketika Urwah bin Mas'ud melihat, menyaksikan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ra'a ihtiramahum lahu, ya, melihat langsung bagaimana penghormatan para sahabat kepada Nabi. Ta'ajjaba, kagum. Urwah bin Mas'ud merasa kagum dengan sikap para sahabat di dalam memuliakan Rasul SAW. Wa raja'a ila qaumihi, maka dia pun kembali kepada kaumnya. Wa qala, dia berkata, ya kaum, wahai kaum, wallahi, demi Allah kata beliau, laqad wufidtu alal muluk, sungguh aku telah diutus kepada raja-raja. Fama ra'aitu rajulan yu'azzimuhu qaumuh, aku tidak pernah melihat seorang pun yang dimuliakan oleh kaumnya mislu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan, sebagaimana para sahabat Muhammad memuliakan Muhammad. In takallama ansatu, kalau beliau bicara semua sahabat diam. Wa in tawaddu'a tabadaru ila wudu'ihi, apabila Rasul wudu mereka segera ila wudu'ihi, untuk mengambil air wudunya Rasul SAW. Ya, jadi mereka berusaha untuk bisa dapat air wudunya Nabi, karena di situ ada keberkahan, Bapak sekalian. Nah, lalu zakaru asya'a a'jabtuhu min sani'i as-sahabah ma'a Rasulillahi SAW. Disebut berbagai macam perkara yang membuat Urwah bin Mas'ud kagum dengan perbuatan para sahabat kepada Rasul. Nah, ini Bapak Ibu dan orang kafir kagum. Nah, oleh karenanya tidaklah pantas kita sebagai umat Nabi Muhammad kok menghina sahabat, menganggap remeh sahabat, membenci sahabat. Hadza laisa min aqidati ahli sunnah. Ini bukan dari akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, maka ma qad roba min an yuhita nazmi di bait ke-161. Nah, an ba'dihi faqana wa khud an ilmin. Nah, maksudnya Bapak Ibu, ma qad roba itu artinya ma qad zada min an yuhita nazmi. Dan ya, nah, apa yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat itu sebenarnya lebih banyak lagi daripada apa yang bisa dicakup oleh nazomku ini. Ini kan kitab nazom ya, akidah As-Safarin ini. Jadi apa yang ada di sini, dicantumkan di sini, itu tidak lebih banyak daripada apa yang tidak dicantumkan di sini. Itu maksudnya. Jadi yang tidak tertulis di nazom ini itu banyak. Nah, maka faqna wa khud an ilmin, puaslah, qanaahlah, dan ambillah. Ya, ketika kita akan membicarakan sahabat berdasarkan ilmu, an ilmin. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi jangan asal ngomong, jangan asal ikutan. Nah, ini berbahaya ya. Gitu. Maka di penutup di bait ke-162 dikatakan wahzar minal khawdil ladzi qad yuzri bipadlihim mimma jaro lau tadri. Hati-hatilah kamu dari membicarakan sahabat, maksudnya alladzi qad yuzri, yang kadang isinya menghina. Ya, menghina sahabat, bipadlihim, dengan keutamaannya, mimma jaro, dari apa yang terjadi, lau tadri, kalau kamu paham. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu, karena ada sebagian orang mereka ya bicara atas nama sejarah, katanya fakta sejarah, tapi isinya adalah cacian, makian, hinaan kepada sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati
minal aqwal as-samjah al-khasi'ah, dari perkataan-perkataan yang buruk yang hina, allati tantaqisu ashabar rasuli sallallahu au tantaqisu ahadan minhum, yang mengurangi ya kemuliaan para sahabat Nabi atau salah satu dari mereka. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu. Kami pernah baca ya buku sejarah karya, nggak tahu itu terjemahan tapi bahasa Indonesia ya, terjemahan atau buku asli. Isinya itu ada cacian makian kepada sahabat. Wah, itu ngeri juga. Nah, bahkan ada beberapa tokoh di Indonesia ini ya ketika dia bicara tentang sahabat terindikasi ini orang benci, maka lalu diklaim ini orang Syiah dan seterusnya. Itu ada beberapa buku, kalau kita tidak hati-hati Bapak Ibu, ketika bicara sejarah waktu Rasul wafat, lalu terjadi keributan di antara para sahabat untuk memilih siapa pengganti Rasul SAW. Nah, ada celaan kepada sebagian sahabat. Nah, ini hati-hati ya dari membahas para sahabat dengan celaan-celaan ya, karena ini adalah bagian daripada kebencian kepada mereka, dan kalau kita benci kepada para sahabat berarti kita juga benci kepada Nabi. Sementara Nabi tadi mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Ya, baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi kita cukupkan sampai bait yang ke-162 ya. Baik, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, alhamdulillah mudah-mudahan ya, bermanfaat. Ingat tadi ya, ini akidah penting dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kita harus memuliakan sahabat, tidak boleh menghinakan sahabat ya. Kesalahan-kesalahan mereka itu adalah berdasarkan ijtihad mereka, bukan berdasarkan hawa nafsu mereka. Itu perspektif yang harus kita miliki terhadap para sahabat. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini Bapak Ibu, dan mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.